Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan Anda, Mayang Channel bersama Bunda Mayang di acara podcast Rawat Ruat Podcast. Setelah cukup lama kita tidak bersua di acara channel Rawat Ruat Podcast ini, alhamdulillah di bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat ini, kita bisa bertemu kembali bersama dengan Bunda Mayang, bertanya seputar terkait dengan perjalanan, perjuangan tentang amanah dan lain sebagainya dari langkah-langkah spiritual. Dan baiklah, saat ini kita mencoba ke beberapa pertanyaan pertama kepada Bunda Mayang. Bunda, terkait kejadian beberapa bulan yang lalu di Banyuwangi, secara ofisial mungkin Mayang Channel, di mana Bunda mengisi podcast ini, Bunda belum memberikan pernyataan resmi. Ini ceritanya Bunda terkait klarifikasi Bunda. Apa yang melatar belakangi Bunda untuk ikut hadir, bahkan merestui akan pembangunan candi di Alas Purwo Banyuwangi yang banyak didatangi banyak tokoh budayawan dan spiritual. Mohon penjelasan Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa buat saudara-saudaraku semua yang muslim tentunya. Salam bahagia, sehat walafiat buat saudara-saudara semua yang tak terkecuali. Begini, berkaitan dengan kenapa kok Bunda sangat antusias dan mau memberi restu atau mensupport, mendukung tentang dibangunnya candi yang ada di pelataran Purwo, masuknya di Tegal Delimo, Banyuwangi. Ndak lain ndak bukan karena kita ini walaupun kita menjalankan semuanya serba sistem katanya orang, serba logika, tapi tetap kita kan tidak meninggalkan pakem. Karena di dalam pakem itu ada. Nah, berharap ini tanda, ini ciri dibuat oleh anak cucu kita, keluarga kita, saudara-saudara kita yang ada di timur Pulau Jawa, di timur Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Banyuwangi, ya tadilah masuk Kecamatan Tegal Delimo, pelataran Purwo. Nah, di situ didirikan candi. Mengenai kita itu mendukung, merestui, ya kembali lagi karena berharap dengan ini akan ada sesuatu yang muncul dari urusan pakem, dari urusan spiritualnya para sepuh, orang tua, dan juga leluhur. Karena kita difahamkan juga mengenai urusan candi ini yang dulu digembar-gemborkan Majapahit lah, Belambangan, dan macam-macam lah di telatah Jawa bagian timur, posisinya di Banyuwangi. Jadi kenapa didukung? Karena kegiatannya sangat positif. Dan keinginan para kaula muda lewat paguyuban orang-orang muda yang mereka membuat kegiatan dengan keluarga besarnya yang atas nama Sabdo Buwono. Sebetulnya urusannya di Sabdo Buwono itu adalah spiritual. Tapi setelah ketemu dengan kita, karena di dalam spiritual itu selalu dituntun oleh leluhur, juga sepuh dan para sepuh, dan tentunya tidak meninggalkan daripada apa yang terjadi itu adalah kehendak daripada Yang Maha Kuasa,
atau Tuhan kita. Ada perjanjian dulu yang dipahamkan kepada keluarga kami. Kalau ada ciri atau tanda atau simbol yang muncul, berarti kita punya harapan untuk menjadikan itu semua sebagai tongkat atau landasan tempat kita berpijak untuk bangkit. Bangkit dari apa? Ya sekarang ini harus bangkit dari keterpurukan, dari segala macam penjuru, dari segala macam hal. Mulai dari budaya, mulai dari pengaruh-pengaruh yang secara universal sudah sangat mengganggu daripada kebudayaan dan adat leluhur kita yang sudah ditanamkan ke kita. Kita dukung berdirinya candi sebagai kegiatan yang mana semangat bersama, bekerja sama, gotong royong dengan kerukunan. Bagaimana caranya anak muda sebuah kelompok yang menginginkan punya cita-cita kebangkitan Nusantara. Indonesia akan bangkit seperti kejayaannya dan mereka punya kefahaman dengan keilmuan yang sudah dia dapat lewat spiritual tentunya. Sehingga terjadilah pembangunan candi yang ada di timur yang namanya Candi Sabdobono Jatiningrat. Seperti itu. Jadi dibangunnya candi bukan untuk umat Hindu. Dibangunnya candi juga bukan untuk umat Buddha. Dibangunnya candi bukan untuk Nasrani. Dibangunnya candi bukan hanya untuk Muslim. Karena di sini sifatnya tidak membawa ke arah keyakinan agama kita masing-masing. Tapi ini mutlak adalah budaya leluhur. Karena kita penerima estafet daripada leluhur kita. Kita berbuat sesuatu untuk anak cucu kita nanti. Yang ada itu kan peninggalan leluhur kita. Di beberapa situs candi, peninggalan-peninggalan yang sangat membuat Indonesia itu tadi terkenal. Karena keberadaan peninggalan sejarah daripada leluhur kita. Dari mulai prasejarah. Nah, dan ini kita mendukung mereka yang ingin berbuat sesuatu untuk anak cucunya kelak. Dengan era ini, sesuai dengan zaman ini. Jadi sebuah candi itu kita maknai simbol dan ciri daripada kebangkitan suatu bangsa atau kelompok yang ingin meneruskan estafet daripada leluhur. Yang ditinggalkan leluhur kita aja ya, terkenal di mana-mana. Kalau kita pikir di zaman itu, di era itu, hebatnya itu di mana? Ya dari ceritanya orang tua, semuanya dibangun dengan tidak sesuai dengan akal. Nah kalau sekarang di zaman sekarang ini semua serba canggih, serba modern, semua pakai IT. Kenapa kita tidak bisa meninggalkan untuk anak cucu kita nanti? Tujuannya seperti itu. Tapi tidak lain tidak bukan, candi ini adalah sebuah semangat untuk melakukan sesuatu. Ingin jaya, ingin bangkit, ingin merubah kembali ketatanan asal dengan berbagai keyakinan, dengan beberapa kefahaman dan juga ilmu. Jadi kalau istilahnya kita orang tua berpikir, berarti sudah waktunya mereka itu paham tentang sesuatu.
Karena segala macam hal itu tentang apa yang ada untuk kesejahteraan umat manusia yang ada itu lebih dulu itu kan harus dipelajari secara keilmuannya, secara kefahamannya, baru menjalankan. Harus bagaimana, harus kemana, dan diapakan. Seperti itu. Jadi sangat-sangat gembira sekali dan sangat senang sekali para orang tua, sepuh dan bini sepuh tentang adanya candi atau dibangunnya candi. Karena mungkin ini nanti bisa untuk simbol kita untuk menggugat. Dulu tidak ada alat untuk menyatukan satu tempat, tidak ada. Nah, berharap ini dibangunnya sebuah candi, kita sudah punya tempat, kita sudah punya alat untuk kembali bangkit, berusaha mengembalikan semuanya termasuk kejayaannya di masa-masa leluhur kita. Tidak salah kan kalau kita itu menginginkan sesuatu seperti itu? Tapi itu tergantung kepada kefahaman saudara-saudaraku semua. Tergantung keikhlasan untuk memahami tentang adanya dibangunnya candi ini. Murni gotong royong dari keluarga besar yang mendedikasikan dirinya adalah bangsa Indonesia atau orang Jawa khususnya. Ya seperti itu. Jadi kalau tidak didukung ada kegiatan begini, kita akan salah sebagai orang tua. Karena indah sekali di dalamnya itu. Sangat-sangat positif. Jadi tidak bisa tidak didukung. Dan ini nanti juga bisa sebagai alat kita, di mana kita menggelar acara, kita menata sebuah paseban dari berbagai keyakinan di sana tempatnya. Apabila dimungkinkan dari ujung timur sampai ujung barat bisa ngaruyung, bisa kumpul di satu tempat yang sekarang ini lagi dibangun dalam proses pembuatan pondasinya. Kita berdoa mudah-mudahan pembangunan candi ini lancar. Walaupun biasanya segala sesuatu keinginan atau cita-cita yang baik itu banyak sekali ujiannya. Banyak. Karena ada yang niatnya tulus ikhlas seperti yang sedia kala. Ada juga yang punya niat dengan adanya ini memanfaatkan acara ini. Dan ada juga dengan semua yang ada itu dibuat untuk ngamen. Itu resiko biasa yang harus kita tempis, yang mana ruangannya itu kita persempit supaya tidak terjadi seperti itu. Karena yang saya tahu di dalam pembuatan candi itu dari panitianya juga ketua-ketuanya sudah menata bagus. Jadi semua open donasi dari seluruh keluarga Sabdobuwono khususnya, dan juga saudara-saudara yang lain yang ingin berpartisipasi tentang cerita candi, yang ingin duduk untuk mempertajam atau memperkuat spiritualnya, datang ke sana. Dan tidak ditutup kemungkinan uluran tangan daripada saudara-saudaraku kalau kebetulan datang di Alas Purwo dan posisinya ini adalah di pelataran Purwo. Di sana ada buka donasi yang sudah diurus dan disepakati oleh panitia dan ketuanya, dan juga ada rekening candi atas nama rekening Candi Sabdobuwono. Kalau tidak salah itu di BRI. Jangan sampai salah kaprah, karena sudah berjalan sekian waktu, mestinya fondasi itu terselesaikan. Jadi memang kita support bagaimana caranya mereka itu bisa sesuai target keinginan awal tentang berdirinya itu candi. Seperti itu.
Pertanyaan selanjutnya Bunda, kembali kepada perjalanan Bunda, saudara-saudara dan anak-anak Bunda semuanya di sini, perjalanan Harta Amanah Nusantara. Di awal-awal Bunda telah banyak bercerita, menyampaikan informasi, menceritakan tentang sejarah tentang perjalanan ini kepada saudara-saudara di sini. Banyak yang memahami, bahkan mengetahui secara kasat mata tentang aset amanah itu sendiri. Dan ini menjadi target perjuangan dan perjalanan Bunda sendiri ke depannya agar bisa membantu. Tapi dalam perjalanan ini mengapa saat-saat ini banyak saudara dari putra-putra Bunda sendiri, anak-anak Bunda sendiri dan saudara-saudara yang lainnya, ilmu yang didapat, pengetahuan yang didapat dari Bunda selama ini menjadi nol. Menjadi sisi kebalikan koin yang justru menjadi mereka menjadi tidak tahu menahu, tidak mengerti, dan terkesan melakukan tindakan-tindakan bodoh di luar nalar tanpa sepengetahuan Bunda, bahwa seolah-olah mereka lebih tahu, mereka lebih mengerti, mereka lebih bisa untuk bisa menyelesaikannya. Apa yang menyebabkan ini semua Bunda? Mohon penjelasannya Bunda. Jadi yang jadi masalah itu dari dulu itu seperti ini memang. Jadi semuanya itu waktu itu dikatakan sudah paham, sudah mengerti, mendetailnya sudah. Artinya paham itu bukan hanya berdasarkan rasional, irasionalnya pun juga paham. Bahkan tentang apa yang akan dilakukan dan apa konsekuensinya itu juga sudah paham. Juga apa resiko ketika dilanggar itu juga paham. Tapi, nah ini lucunya. Karena di dalam hati mereka itu, kalau saya pikir itu hanya satu, kepuasan. Tidak pernah puas dengan apa yang sudah dipahami, sehingga bimbang dalam gamang tadi, galau, sehingga mudah terombang-ambing kembali, mudah sekali untuk kebimbang. Kata orang di Jawa itu kebimbang, artinya mudah sekali terpengaruh. Nah, ketika sekarang nih kita satu tim atau satu kelompok dan bahkan sudah memahami, bersatu dengan kita, jadi paham semuanya, jadi ngerti. Suatu saat ketemu lagi dengan yang lain, dengan bahasanya beda mungkin, atau bahasanya sama, caranya mungkin beda, atau caranya itu sama, tujuannya itu mungkin baik. Tidak ada cerita dalam tujuannya tidak baik. Tapi satu patahnya di sini, semangat itu terpatahkan karena sudah masuk nafsu. Jadi apa yang dia dapat sangat baik sekali, sangat tertata, dengan bahasa sangat paham dan mengerti sekali, seketika itu jadi nol. Hilang. Ya karena banyak pengaruh yang masuk setelah itu. Nah, jadi kalau kita pikir bukan pengaruhnya yang membuat begitu, tapi dasar kita yang tidak punya prinsip, atau prinsip kita yang kurang kuat. Sehingga sudah paham ini, sudah tenang, dan harus bagaimana, akan kemana itu sudah tahu. Nah ketika dimasuki pihak lain, ketemu pribadi lain, ketemu sepuh lain, ketemu tokoh lain, jadi berubah total. Ibarat lagu, judulnya sama, maksudnya sama, tapi lagunya berbeda. Seperti itu. Jadi intonasinya juga sudah berbeda. Jadi kembali nol lagi. Atau mungkin ini bisa terjadi karena keadaan juga.
yang mana keadaan itu menekan, sehingga pola pikir mereka bisa berubah atau merubah yang sudah sedemikian rupa dia dapatkan dengan tertatanya, dengan rapinya, jadi salbut kalau kata orang Jawa. Ya karena terlalu banyak dari pihak-pihak lain yang masuk. Karena cerita ini kan bukan 1-2 toh Mas, ya toh? Cerita seperti ini kan banyak dari beberapa sumber yang ada di Indonesia. Di semua pulau itu rata-rata ada semua. Ya itulah dikatakan tujuannya sama, Jakarta yang dituju, tapi kan dari arah yang berbeda-beda. Jadi setiap kepala lain juga cara pikirnya. Yang anehnya lagi, kalau ini itu dilandasi karena keadaan mereka pribadi, wah itu yang terjadi yang saya lihat. Akhirnya banyak yang terjerumus. Kenapa? Karena ngikuti alur, bingung. Prinsip tadi yang tidak kuat. Kalau sudah kayak gini, nyata sudah tidak dapat, pasti jatuh, pasti hancur. Karena apa? Pondasinya aja tidak kuat, pribadinya aja tidak kokoh. Jadi mudah sekali terpengaruh. Sehingga bahasa kemarin A sekarang bisa berubah jadi B, bisa berubah sampai ke Z. Karena apa? Dasar tadi. Tapi biasanya orang yang punya prinsip kayak gitu, itu dia itu hanya sekedar taunya tahu, tapi istilahnya memahami tidak. Kalau dia memahami secara betul, namanya sudah paham, tidak akan bisa merubah apa yang diyakini, apa yang sudah dia ucapkan atau dipikirkan. Karena sudah ada dasar faham tadi. Tapi tidak sedikit saudara-saudaraku, kalau sudah dapat penemu yang sudah bagus, sudah tertata rapi, benar kata orang tua, di kemudian hari dia berubah, ya berarti itu kan tidak paham. Berarti dia itu pintar, bukan ngerti. Berarti dia itu tahunya itu karena nafsu, bukan paham. Orang sudah ibaratnya sekolah sudah kelas 6, kok kembali lagi jadi TK, itu kan ya bagaimana? Seperti itu. Urusan tidak merubah, tetap seperti itu. Dari mulai sistemnya, tata caranya tidak merubah. Yang berubah itu kita manusianya yang berpikir. Jadi akal yang jalan, diakal-akali. Itu. Bukan kefahaman dengan apa yang dia dapat ilmunya, bukan. Tapi akalnya yang jalan, diakal-akali. Ya jadi akal-akalan, pasti tidak akan jadi baik. Gitu. Jadi kalau sekarang kita itu sudah dari panas, sangat panas, tinggi, langsung kembali disiram air dingin, itu kan bagaimana? Hancur kan? Setidak-tidaknya pasti rusak. Seperti itu saudara-saudaraku. Tapi ya memang ini urusan seperti itu. Karena yang bicara pintar tadi, orangnya ya bukan orangnya orang yang paham tahu secara langsung. Karena apa yang dia inginkan itu tidak mungkin. Karena apa yang dia mau, yang dimaksudkan itu tidak akan terjadi. Tidak sama. Orang judulnya ke timur, dia ke barat. Mana bisa ketemu? Seperti itu. Buat saudara-saudaraku, memang tidak mudah untuk memahami, tapi tidak berarti itu tidak bisa. Memang perlu kelegowoan. Kalau saya bicara keikhlasan itu terlalu tinggi. Legowo lah dengan apa yang ada. Dan akhirnya kita itu pasrah, walaupun kita itu sambil berjuang.
Tapi ada yang tidak puas, tidak menerima dengan itu semua. Karena apa? Dari egonya yang selalu ingin, wah, yang harus begini, karena dia sudah mengakui ini, dengan lisensi ini harus begini. Itu kan keinginannya. Tapi tata cara dan aturan tetap tidak bisa dirubah. Seperti itu. Jadi kalau hanya ceritanya dia tahu, dia ngerti, dia pintar, banyak, sangat banyak. Walaupun pintar dan taunya itu instan, maka itu mudah berubah, mudah dia itu terpengaruh. Yaitu tadi, sudah paham di posisi yang benar sesuai dengan apa yang ditunjuk atau yang sudah diperintahkan oleh orang tua atau leluhur orang tua kita. Besoknya berubah lagi. Nah, itu kembali kepada pribadinya masing-masing, kembali kepada diri kita sendiri, bukan dari siapa-siapa. Kalau istilahnya orang itu kan mudah saja. Wah, kamu tuh begini, ini begini, mudah, sangat mudah. Tapi apa yang dibilang orang itu apakah betul? Apakah benar adanya? Kan belum tentu. Nah, orang yang tidak berpikir panjang selalu mengikuti nada seperti itu, ikuti arus seperti itu, tergerus. Karena sampai detik saat ini tidak ada yang berubah, tidak ada yang bisa dirubah. Semuanya apa yang dilakukan itu mengandung risiko. Itu ada konsekuensinya sendiri. Maka hati-hati. Tahu bukan berarti sok tahu. Karena tahu kemudian bisa memutuskan, tidak. Kalau tahu semakin harus dipelajari dan dimengerti. Harus seperti apa puncaknya. Kalau tahu mencoba untuk menyiasati tidak bisa. Apa yang mereka bicarakan itu jadi kembali jadi TK lagi. Padahal ini sudah mau dapat ijazah, mau selesai sekolahnya. Kalau kita pikir seperti itu. Karena yaitu tadi patokannya tidak ada yang bisa dirubah atau tidak ada yang berubah. Tetap seperti itu. Yang merubah itu kita sendiri atau pribadi-pribadi saudara-saudaraku sendiri. Jadi kalau yang tatanan tidak berubah dan tidak pernah berubah, itulah ujiannya. Barang siapa jatuh tergelincir dengan ujian, ya sudah, celakalah dia, terjerumuslah dia, punya masalah baru lagi lah dia. Seperti itu saudara-saudaraku. Selanjutnya pertanyaan terakhir Bunda. Saat ini mungkin makin banyak orang yang datang silih berganti mencoba untuk memaksakan diri atau berupaya untuk bertemu dengan Bunda. Dengan cerita baru, penawaran baru, harapan baru untuk bisa membantu atau mensupport Bunda dalam menyelesaikan perjuangan terkait aset amanah Nusantara. Apa pendapat Bunda akan fenomena yang seringkali terjadi dalam hal ini dengan kehadiran orang-orang yang silih berganti datang untuk mencoba untuk bertemu dengan Bunda? Apa upaya-upaya yang akan Bunda lakukan dalam hal ini? Apakah memang benar justru akan membantu Bunda dan yayasan atau justru malah merepotkan, membuat semua yang telah diatur oleh sesepuh orang tua menjadi awut-awutan dengan kehadiran mereka, atau seperti apa? Sikap apa yang akan Bunda lakukan dalam hal ini? Mohon penjelasannya Bunda. Jadi memang iya saudara-saudaraku, akhir-akhir ini kenapa kita vakum untuk sementara melakukan konten di channel ini untuk pelurusan, karena untuk saat ini kemarin-kemarin itu kita break dulu karena banyak yang datang
banyak yang sekali yang nemuin Bunda dengan berbagai macam acara, dengan berbagai macam cerita, dari mulai mensupport, membantu, kerjasama, dan lain-lain semuanya. Hal seperti ini sudah biasa terjadi di kami. Bahkan mereka datang dengan semangat yang sangat tinggi, akan berbuat sesuatu untuk menyelesaikan urusan yang sudah kita tata. Ya kita welcome saja, kita terima saja. Dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam rencana, kita terima. Apa yang tidak? Mau yang bagaimanapun kita terima. Lewat lembaga oke, lewat pribadi keluarga Bunda juga oke. Tapi sampai detik saat ini Bunda bicara ini, satu pun tidak ada yang netes, satu pun tidak ada yang nelor. Karena setelah mereka tahu bagaimana tata caranya dan aturan yang ada di keluarga besar ini, mereka mounting. Atau mereka mau mengikuti gaya irama yang dia bawa. Atau kita harus mengikuti tunduk seperti apa yang dia inginkan. Itu hafal sudah kami di yayasan ini. Di keluarga ini sudah hafal bentuk-bentuk seperti itu. Ibarat orang promosi itu tidak ada yang nomor 2 dan 3. Semuanya nomor 1. Begitulah mereka memposisikan dirinya bahwa dialah yang paling baik di antara yang lain. Dialah yang paling, nah ini sudah membawa akunya. Nah, masalah kalau itu berdasarkan akunya, nah ini tidak akan terjadi. Kita manusia punya kekuatan pun terbatas, sehingga tidak bisa kita punya ego dengan aku tadi, karena semuanya milik Tuhan. Kita di sini itu pelaksana, supaya tidak salah selalu dikontrol oleh orang tua, supaya tidak keliru kita selalu dimonitor sama sepuh. Sepuh yang benar-benar sepuh, dia tidak pernah mengaku bahwa dia itu punya urusan ini. Adapun saya ini berceloteh tentang urusan ini, itu karena pelurusan. Karena secara tidak langsung kami itu terlibat dalam urusan ini. Ada yang benar-benar punya keinginan, sudah oke, tapi kemampuan di akhir ceritanya itu jatuh. Saya tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Kenapa seperti itu? Sudah tinggal buka pintu nih ceritanya mau masuk, ibarat urusan. Nah di situ gagal. Apa ini digagalkan, atau gagal kesalahan daripada kita, atau kesalahan daripada mereka, kita tidak tahu. Yang jelas kalau kami tidak pernah melenceng, tidak pernah berbelok daripada panduan yang sudah diberikan kepada kami. Seperti itu. Jadi ya banyaklah dengan cerita, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mereka membawa cerita urusan mereka bahwa dia adalah dari sini, dari internasional, dari mahkamah internasional, dari ini, dari jenderal, dari banyak sekali, dari kasepuhan, dari ini, penjaga ini. Yang saya itu tahu, kalau Anda itu punya, kenapa mencari? Kalau Anda itu tahu, kenapa masih keliru? Kalau Anda itu ngerti, bicaranya sudah top marko top, boleh dikatakan 1000 kali benar, tapi kenapa kok masih keliru? Kok jatuh? Kok tidak tercapai?
Banyak sekali, tapi ya tidak disalahkan mereka. Kami yang ngerti, yang tahu pun tidak bisa berbahasa apapun. Karena mereka tidak dipaksakan untuk ngerti dan tahu kok. Tidak dipaksakan harus bisa kok. Dan tidak ditekan untuk membantu. Tidak ada kan. Cuman kalau mereka datang dengan dasar tujuan baik, kan pasti kita terima. Bagaimanapun bentuknya. Tapi itu bisa lolos, bisa benar dan tidak di kita. Ya setelahnya, kita kan pasti verifikasi. Orang tua kan tidak tinggal diam. Ya silakan saudara-saudaraku kemana saja sesuai dengan materi yang Anda bawa. Tidak apa-apa. Atau mungkin setelah ketemu kita salah. Kita kurang benar. Kita tidak cerdas atau tidak pintar. Atau mungkin kita ini aneh menurut mereka. Tidak apa-apa. Seperti itu. Sah saja mereka. Mau ngomong apa terserah. Sesuka-sukanya mereka. Karena di sini tidak dicari benar dan salah. Tidak disuruh untuk berbuat sesuatu yang mereka tidak sesuai dengan pikirannya. Tidak sesuai dengan hatinya. Nah, tidak mungkin. Apalagi dalam kondisi seperti ini. Tapi kalau saudara-saudaraku yang ada di dalam lini ini membawa acara yang sama seperti yang dulu-dulu, yakin akan banyak berjatuhan lagi korban untuk pelaksanaan ini. Jadi segala macam hal nanti akan dilakukan untuk menuju ke situ. Yang mana kalau mau ke Surabaya tidak usah muter lewat Bali. Yang paling dekat kan dari Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo. Bukan dari Probolinggo itu ke timur, ke Bali, baru nanti nyampe ke Surabaya. Kan gitu. Pusing dibuatnya. Tapi sah saja mereka datang dan pergi membawa cerita, membawa sistem mereka masing-masing. Yang kalau bicara dia adalah benar, sistem begini benar, dan mengakui bahwa si A adalah si ini, bahwa si B adalah satu-satunya yang ditunjuk oleh beliau, bahwa si C ini adalah Satrio Peningit lah, yang apa. Tidak salah, terserah, hanya mengakuinya, kan itu hak daripada mereka. Siapa yang mau menyalahkan? Tidak ada. Sebatas mereka tidak mengganggu atau merusak sistem yang ada pada kita, ya kita biarkan. Apalah maunya, bagusnya bagaimana. Kan banyak tuh. Dari mulai cerita Kanjeng, dari mulai cerita ya banyaklah. Ya kita hadapin aja, kita terima aja. Kalau tidak cocok dengan kita ya tidak bicara. Kita terima aja apapun caraan mereka. Bisa dijawab, kita jawab. Tidak bisa ya sudah. Kita kan berhubungan dengan kita sesama manusia. Kalau tidak berhubungan dengan manusia, dengan siapa? Tergantung kepada itu bisa serasi, selaras dengan kita atau enggak. Itu kan tergantung. Seperti itu. Ya enggak tahulah lisensi yang mereka bawa itu. Pokoknya tidak ada yang nomor 2 atau nomor 3. Semuanya itu nomor atas, nomor 1 semua. Seperti itu saudara-saudaraku sampai detik hari ini. Dan kami bergerak dan berusaha walaupun tidak kita angkat di dalam berita atau kita omong-omongkan kesana kemari bahwa kita melakukan ini dan itu. Tidak. Karena kondisinya sudah seperti ini. Karena parah ini sudah. Terutama perekonomian kita
dengan banyak hal yang terjadi di negara kita sebagai rakyat kecil itu yang sangat merasa, yang sangat membutuhkan. Karena ya itulah sebagai korban. Kalau kita bilang begitu salah, ya tidak. Ya karena kebijakan, karena aturan, sehingga kita orang di bawah ini semakin kejepit, semakin susah. Seperti itu saudara-saudara. Perlu dicatat sekali lagi, Mayang Channel melalui Mayang Foundation tidak pernah terkait dengan lembaga manapun terkait aset amanah dinasti Nusantara, tidak pernah melakukan rekrutmen anggota baru, tidak pernah melakukan penggalangan dana dalam bentuk apapun, tidak pernah melakukan acara ritual atau serupa lainnya. Kami memiliki sistem dengan program kerja di real sektor yang dijalankan secara mandiri terkait pendanaan. Tujuan Mayang Channel ini dibuat sebatas sebagai bentuk pelurusan, penegasan, informasi, serta hiburan konten semata terkait harta amanah dinasti Nusantara, agar tidak timbul lagi beragam modus penipuan mengaitkan akan harta amanah yang banyak menimbulkan korban di luaran. Ingat dan hati-hati, tidak ada cara pintas menuju kaya. Bekerja sungguh-sungguh dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah solusi yang sebenarnya.